Sumpah ku mencintaimu, sungguh ku bila karenamu. Sumpah mati hatiku untukmu, tak ada yang lain. Mati rasaku tanpamu, henti nafasku karenamu. Sumpah mati aku cinta. Yo, balik lagi di podcast Akbar. Sorry udah lama nggak upload ya. Nggak lama juga sih, cuman 2 hari. Karena akhir-akhir ini kayak sibuk banget kerja ya, banyak lemburan. Jadi baru sempat bikin konten, baru sempat gadang dan ngedit. Karena aku setting kamera sendiri, ngedit sendiri, jadi baru sempat juga. Dan kali ini di video ini kita stop dulu ngomongin kesedihan, karena aku juga capek. Bukan capek sih, kayak berat kalau ngomong sedih terus kan. Nggak sedih sih, lebih ngomongin hal-hal yang relate aja. Dan sekarang aku pengen ngomongin tentang, bukan ngomongin sih, ngungkapin rasa terima kasih sama seseorang kita gitu, sama pasangan kita. Dan sebelum ngomong kita hidupin ini dulu aja biar tenang kan. Oke, kita masuk ke topiknya. Sebelumnya dari aku buat pasangan aku ngungkapin terima kasih banget udah milih aku jadi pendamping kamu. Makasih banget udah ngertiin juga, dan punya kamu aku beruntung banget gitu. Beruntung karena bisa di ngertiin dan bisa ngerasa nyaman lagi. Dulu rasanya kita pulang tapi gak punya rumah. Akhirnya bener kata orang-orang yang kalau rumah itu gak selalu berbentuk bangunan. Sekarang aku punya rumah, kamu. Makasih banget. Aku juga terima kasih udah mau nurunin ego ketika kita bertengkar. Terima kasih juga karena udah nggak sampai pergi meskipun pertengkarannya segede apapun. Dulu beberapa bulan yang lalu pasangan aku ngomong, segede apapun ombaknya jangan pernah lompat dari perahu. Dan dia beneran buktiin, dia beneran mewujudin apa yang dia omongin. Meskipun gini, di dalam hubungan gak selalu kita seneng, gak selalu kita bahagia kan. Karena hubungan tuh pasti ada sedihnya, pasti ada pertengkarannya gitu. Cuman gimana kita ngatasinnya aja. Selama kita masih bisa kuat dan salah satu ada yang ngalah, pasti hubungannya aman sih. Aman pasti. Dan seharusnya emang cowok yang lebih harus bisa sabar ngadepin cewek. Sebenarnya cewek itu simpel, yang susah tuh moodnya. Karena bisa aja nih tadi seneng, beberapa detik kemudian tiba-tiba kayak gitu, kayak tiba-tiba ngambek, gak tahu apa, gak tahu kenapa. Sebenarnya simpel cewek itu mah, yang susah moodnya gitu. Jadi tergantung kita sebagai cowok ngertiinnya gimana gitu. Tapi kalau kalian udah kebiasa, pasti sih kayak, alah kumat lagi dia nih, ya udah aku harus gini, ya udah aku harus gitu. Jadi kita udah tahu jalan keluarnya mau kemana. Dan aku makasih banget karena udah di ngertiin dan bisa mengertiin itu gitu loh. Kadang aku juga ngelakuin beberapa kesalahan, tapi kamu maafin. Kadang juga aku bikin kamu nangis, bikin kamu sedih, but never mind, kamu tetap sayang sama aku gitu. Dan aku kayak ngerasa anjir, aku beruntung banget
punya kamu, dan sebersyukur itu aku punya kamu. Jadi kalau nggak sama kamu rasanya kayak hancur gitu. Kalau nggak sama kamu mungkin aku lebih nggak ngerasa hidup, karena sama kamu aku nemuin senyum aku lagi. Aku nggak mau di kehidupan yang sekali ini aku nggak sama kamu. Aku maksa nih, pokoknya harus sama kamu. Wajib banget. Karena seneng ngelakuin dan ngejalanin hal-hal sederhana sama kamu, seperti kayak sekedar muterin kota sambil beli makanan dan minuman pinggir jalan. Seneng ngelihat ngelihat taman-taman, ngelihat wisata baru sama kamu, ke cafe, ke coffee shop, dan bicarain film-film random kesukaan kita bareng. Mungkin itu hal-hal sederhana, tapi ketika aku jalanin sama kamu rasanya kayak lebih hidup, dan itu jauh lebih bikin aku merasa bahagia. Aku gila, sayang banget. Aku kira bukan aku doang sebagai cowok, ketika udah ngerasa dihargain, ngerasa udah disayangin banget sama pasangannya, pasti dia ngerasain hal yang sama, sayang banget. Aku kira hampir semua lelaki gitu. Banyak yang ngecap lelaki tuh kayak bajingan, lebu aja, suka main cewek sana sini. Tapi ketika lelaki udah ketemu sama pasangan yang tepat, wanita yang tepat, dia pasti berhenti. Dan ketika dia ingin berbohong, ketika dia ingin nyakitin wanitanya, dia pasti ngerasa bersalah banget karena nyakitin seseorang yang udah mengerti itu ke dirinya. Dan itu mungkin titik dia buat berhenti ngelakuin hal-hal yang menyakitkan. Itu dari segi pemikiran aku. Entah kalau dari segi pemikiran kalian gimana. Mungkin kalian bisa tulis di komentar di bawah, dan bisa sedikit cerita tentang seperti apa sih pasangan kalian ke kalian. Bukannya adu nasib ya, lebih ke sharing sambil nyebat. Tapi lucu kalau diinget-inget gitu. Dulu awalnya aku sama pasangan aku bukan dua orang yang saling kenal, tapi udah saling tahu kalau dia itu ada. Maksudnya udah pernah kelihatan gitu. Dan aku sempat mencintai dia dalam diam, tapi nggak berani ngungkapin, karena aku rasa waktu itu aku belum pantas buat dia. Sampai akhirnya entah apa rencana Tuhan, akhirnya aku dipertemuin sama dia lagi. Dan jika aku nggak beraniin diri, mungkin aku bakalan nyesel lagi, bakalan ngerasa kehilangan lagi. Akhirnya aku beraniin diri buat deketin dia. Kita cerita, kita ngomong apa hal yang kita suka di awal, proses saling pengenalan, proses pendekatan, sampai akhirnya dari dia dan dari aku kita ngerasa sama-sama cocok frekuensi, dan akhirnya kita memilih buat lebih dari temen gitu. Dan ternyata aku kira nggak salah pilih dan nggak salah buat keputusan waktu itu, karena setelah sama dia aku lebih ngerasa hidup. Sama dia rasanya kayak lebih berwarna aja gitu. Anjay. Gila ya, gimana lagi ya, ngomong sedih terus ntar jadi sedih beneran. Sekali cerita tentang pasangan gak ada salahnya. Apa salahnya juga banggain pasangan kan? Gak ada salahnya. Mungkin kalian juga ngerasa hal yang sama ketika udah ngertiin, udah punya someone special. Jadi kalian pasti bakal ngelakuin banyak effort buat dia, ngelakuin banyak hal-hal gak logis. Mungkin bagi orang lain itu kebodohan, cuman bagi kita itu adalah kayaknya aku harus ngelakuin ini deh, biar dia seneng aja, karena dia udah senengin kita gitu.
Ya mungkin itu, dan semoga kamu lihat video ini, dan jika kamu lihat, aku berterima kasih banget. Aku sayang kamu.